Ini pertemuan kita yang terakhir untuk tema di bulan Februari yang berhubungan dengan orang Tionghoa, ya, untuk melihat dari kitab suci apa yang dikatakan tentang satu suku bangsa yang sebetulnya sangat tua ini. Nah, hari ini kita akan melihat ke dalam kitab suci, dalam kitab Nabi Yesaya, tentang sebuah nubuat untuk mereka, orang-orang Israel yang tak terbuang. Nubuat yang mengatakan bahwa mereka itu akan kembali dari utara, dari barat, dan juga dikatakan dari tanah Sinim. Nah, nanti penggenapan nubuat ini yang kembali itu tidak lagi hanya orang Israel sendiri. Karena Injil itu telah diberitakan kepada seluruh bangsa. Maka kita melihat bahwa dari tanah Sinim ini juga akan datang orang-orang yang percaya. Kita gereja Protestan, ya, doktrin Protestan itu dibangun oleh John Calvin. Maka John Calvin juga telah menafsirkan ayat ini. Dia juga sampaikan bahwa itu tidak lagi hanya orang Israel yang kembali, tapi juga termasuk, ya, orang-orang dari daerah Sinim tersebut. Nah, jadi ini adalah sebuah nubuat yang sangat menarik karena menyebutkan, ya, sebuah tempat. Nah, ini juga satu-satunya ayat di dalam firman Tuhan. Jadi kita perlu mempelajari sebetulnya Sinim itu merujuk pada bangsa mana. Nah, itu hal pertama yang mau kita bicarakan. Lalu bagaimana munculnya lafaz Sinim ini? Kenapa dibunyikan sebagai Sinim? Ya. Setelah itu kita akan lihat bagaimana alasannya atau dasar pemikiran kita bahwa Nabi Yesaya yang hidup di abad ke-8 Masehi itu tahu, ya, tentang negara atau tanah Sinim ini. Kemudian kita akhiri nanti, ya, dengan satu survei sederhana tentang bagaimana Injil ini dibawa ke negara Tiongkok. Ya, karena Tuhan berkata bahwa dari Sinim akan datang mereka. Jadi kita mau melihat sejauh ini apa yang sudah pernah terjadi, ya, di negara Sinim ini dan kaitan dengan pemberitaan Injil. Ya, jadi mari kita mulai. Nah, ini ayat firman Tuhannya. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada yang dari utara, ada yang dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Pada masa dahulu, para penafsir memahami bahwa Sinim ini adalah sebuah daerah di Venesia. Nah, ada juga yang bilang itu adalah sebuah daerah di Mesir yang disebut Aswan. Bahkan Alkitab versi NIV, New International Version, itu menafsirkan atau menerjemahkan Sinim ini sebagai Aswan, itu di Mesir. Masalah dengan penafsiran itu adalah Venesia dan Aswan itu terlalu dekat dengan Israel. Pada konteksnya ini adalah berbicara tentang mereka yang datang dari jauh, yang dari utara, yang dari barat, lalu yang dari Sinim. Konteks ayat ini mengatakan
Ada orang juga yang dari wilayah sebelah timur atau selatan yang sangat jauh, dan Nabi Yesaya waktu itu di abad ke-8 menyebutnya sebagai Sinim gitu. Dan konteksnya jelas menunjukkan bahwa itu bukan sebuah daerah yang berdekatan dengan Israel, ya seperti di Venesia, ya atau di Mesir. Mesir itu hanya sedikit di bawah Israel itu saja. Ya, jadi karena dahulu kala ada penafsiran yang demikian, maka sekarang kita harus mempelajari dengan teliti sebetulnya Sinim itu merujuk pada apa atau negara mana. Jadi kita melihat dari studi leksikon, ya. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, Yunani sangat menarik. Mereka tidak sebut kamus gitu loh. Mereka tidak sebut dictionary. Mereka sebutnya leksikon. Leksikon itu sebenarnya adalah kamus itu atau dictionary saja. Jadi dari studi kata oleh para ahli itu, apa yang mereka temukan? Nah, kita lihat ada seorang yang bernama Arias Montanus, ini orang hidup di abad ke-16. Ya. Nah, inilah orang pertama yang mengidentifikasikan bahwa Sinim itu adalah Chinese. Itu orang pertama. Ya. Jadi Sinim itu adalah Sinese, atau sekarang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Chinese. Dan yang menarik juga John Calvin, ya Bapak Gereja Reform, dia juga menafsirkan bahwa Sinim ini adalah Chinese, adalah negara Tiongkok. Nah, kemudian lebih ke masa kita sekarang, ya sekitar 200 tahun yang lalu, ketika studi bahasa Ibrani itu mulai berkembang. Ya. Nah, kita kan tahu bahwa orang Israel sejak tahun 70 Masehi mereka telah tercerai-berai. Jadi bahasa Ibrani mereka memang masih mereka pertahankan. Tapi itu seperti bahasa yang mati, ya. Terpelihara tapi bukan dipakai secara umum. Di abad ke-18 bahasa ini semakin dipelajari kembali, dan satu ahli bahasa disebut Gesenius. Ini gambarnya ini. Nah, dia ini hidup di tahun 1786 sampai 1842, dan dialah yang menyusun Hebrew Grammar, ya, atau buku tata bahasa Ibrani. Nah, kalian yang belajar bahasa Ibrani, ya harus ketahui ini orang utamanya gitu loh. Ya, walaupun kita sekarang ada sejumlah textbook ya bahasa Ibrani, tapi ini adalah orang yang paling utama karena dia yang memulai kembali. Genesius di tahun 1817 menyusun Hebrew Grammar, tata bahasa Ibrani, kemudian dia juga menyusun sebuah leksikon, the Hebrew and Chaldee Lexicon, atau sebuah kamus, sebuah dictionary, diterbitkan 1846. Dan di dalam kamus dia ini, dia juga menunjuk bahwa Sinim itu adalah Chinese. Gitu. Nah, orang ini mempunyai bobot yang sangat besar, karena kamus bahasa Ibrani yang sekarang sangat dihargai, namanya BDB, yang ditulis oleh Brown, Driver, and Briggs. Nah, ketika ahli tata bahasa ini, mereka mengatakan bahwa Gesenius, dia adalah the father of modern Hebrew lexicography. Mereka 3 orang ahli tata bahasa Ibrani mengakui bahwa Gesenius ini adalah bapak daripada leksikografi Ibrani modern. Nah, dengan demikian, apa yang dia katakan itu mempunyai bobot yang sangat besar
Dan dia mengatakan sinim itu merujuk pada Chinese. Nah, setelah tulisan Gesenius ini diterbitkan, maka ahli-ahli tata bahasa Ibrani yang datang kemudian, dan juga para ahli studi oriental atau ilmu di timur jauh ini, mereka semua sepakat bahwa sinim itu merujuk kepada Chinese, kepada Cina. Jadi saya berharap dengan penjelasan ini, pertanyaan tentang tanah sinim itu merujuk ke mana? Apakah ke Aswan yang di Mesir atau ke Venesia yang di utara Israel itu ada benar? Saya rasa kita bisa tetapkan bahwa penafsiran yang benar itu adalah China. Ya, the land of Sinim itu merujuk pada China. Di dalam terjemahan Alkitab Mandarin, nah Alkitab Mandarin itu juga ada beberapa versi, tapi yang umumnya dipakai ini adalah the Chinese Union Version atau Hehepen. Ya. Nah, ini diterbitkan tahun 1919, dan ketika dia sampai kepada Yesaya 49:12, dia menerjemahkan bahwa mereka datang dari Qin Guo, negara Qin. Oke, jadi dengan kata lain, penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Mandarin, mereka juga setuju bahwa sinim itu merujuk pada Qin Guo, yaitu sinim. Ya. Nah, sekarang ada satu hal yang sangat menarik, adalah pertanyaan, bagaimana asal muasal bunyi atau lafaz sinim ini? Oh, oke. Ini karena program kita tak punya bahasa Ibrani. Tapi kok di saya bisa loh. Di saya bisa. Tulisannya ada. Negara atau tulisan itu, negara yang dimaksud itu adalah Qin Guo, negara Qin. Tapi kenapa di dalam bahasa Ibrani bunyinya menjadi sinim? Ya, sinim, nim itu karena bentuknya plural atau jamak. Tapi karena dasarnya sine. Jadi kenapa bunyinya si? Padahal negara itu adalah Qin. Nah, itu juga satu yang dipertanyakan. Penjelasannya itu sebenarnya sederhana saja. Ya. Nah, di negara ini, Qin itu adalah spellingnya pinyin. Tapi kalau spellingnya oleh ahli bahasa ini adalah Qin, tulisnya CH. Masalahnya adalah di dalam bahasa Ibrani, alfabetnya yang 22 biji itu tak ada yang berbunyi CH. Makanya mereka pakai S sebagai pengganti CH, sehingga bunyinya menjadi sinim. Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada bunyi cinim. Gitu. Oke, jadi kenapa dia jadi sinim? Ini hanya karena masalah bahasa. Ya, dia ada dari Qin, tapi CH dalam bahasa Ibrani tak ada huruf yang bunyinya seperti itu. Maka mereka pakai huruf yang bunyinya S untuk menggantikan Qin, akhirnya berbunyi sebagai sinim. Ya, nah ini untuk menjelaskan kenapa Qin, kenapa lalu bunyinya kok jadi sinim, seolah-olah ada perbedaan bunyi. Nah itu karena bahasa. Ketika disamakan ada bunyi yang tak ada, sehingga diganti dari CH menjadi bunyi S. Oke ya, saya rasa kita bisa pahami. Nah sekarang pertanyaannya adalah, oke, kalau identifikasi
tanah Sinim itu adalah negara Qin, ada satu pertanyaan yang sering dimunculkan. Nah, orang kan mengenal negara Qin itu setelah Qin Shi Huang mempersatukan negara Cina. Itu di tahun 200 lebih sebelum Masehi. 221 sebelum Masehi. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Nabi Yesaya yang hidupnya di abad ke-8 sebelum Masehi, di tahun 700-an sebelum Masehi, bisa mengetahui sesuatu negara yang akan terjadi hampir 500 tahun nantinya. Nah, ini salah satu argumentasi orang untuk mengatakan bahwa Sinim itu bukan merujuk pada negara Cina, pada Qin. Nah, kita mempunyai jawabannya. Oke. Nah, kita lihat dulu sebentar beberapa masa di dalam sejarah Qin State ini dulu. Nanti kalau saya jelaskan apa pentingnya informasi ini bagi kita untuk mencari tahu apakah Yesaya bisa tahu ada sebuah negara Qin walaupun bedanya hampir 500 tahun yang akan datang. Nah, negara vasal Qin, kita tak bilang dia negara Qin seperti itu, negara vasal. Apa itu negara vasal? Negara vasal adalah sebuah negara, tapi dia itu tunduk kepada satu negara yang lebih besar lagi. Jadi semacam diatur ya oleh satu negara yang besar. Dia ada satu negara, tapi negara yang lebih besar. Jadi pada masa itu, dinasti yang berkuasa di Cina itu adalah dinasti Zhou. Dan Qinguo, ya, negara vasal ini hanyalah sebuah negara yang kecil, yang tak ada banyak artinya di dalam dinasti Zhou yang besar itu. Jadi secara umum dikatakan bahwa perbulan dari negara vasal Qin ini adalah 897 sebelum Masehi. Ya. Kemudian tahun 778, Duke ini artinya adalah pemimpin yang menjadi kepala negara vasal Qin di bawah dinasti Zhou. Lalu 475 sebelum Masehi, awal dari Warring State periode namanya negara-negara berperang. Ya. Itu pun Qin masih sebuah negara yang sangat lemah, tak ada banyak artinya. Tapi kenapa Yesaya waktu dia mau berbicara tentang negara yang jauh itu, dia tidak sebut negara Zhou, dia tidak sebut negara Shang, dia tidak sebut negara Xia, tapi dia sebut negara Qin. Ini sangat menarik sekali. Jadi apakah Nabi Yesaya tahu tentang negara Qin ini? Qinguo, apakah dia tahu tidak? Nah, belakangan ya atau baru di abad ini kita mendapatkan informasi bahwa sangat besar kemungkinan Nabi Yesaya itu tahu tentang Qinguo. Apa buktinya? Kita lihat ini. Nah, Yesaya masa dia melayani di bawah 4 orang raja, Uzia 792 sampai Hizkia 8686. Jadi masa pelayanan antara seperti ini. Jadi dia itu masa pelayanan di abad yang ke-8 sebelum Masehi. Apakah Nabi Yesaya di abad ke-8 Masehi ini sudah mempunyai pengetahuan tentang Qinguo? Dulu orang selalu bilang tak mungkin. Qinguo itu baru kuat di tahun 221 sebelum Masehi. Bagaimana dia bisa tahu? Tapi sekarang ada informasi bahwa dia sangat mungkin tahu. Nah ini ya, ini gambarnya. Nah ini Israel, dari Israel nih. Ini Cina. Qinguo itu berada di sekitar sini. Ya, Qin, di sekitar sini, daerah dia. Jadi
Nabi Yesaya ada di Israel ini, dia bisa tahu tentang Qingguo ini. Dia tidak tahu tentang negara-negara lain di sini, tapi dia tahu tentang negara ini. Kenapa? Ada seorang misionaris, Reverend Thomas Torrance, misionaris Barat yang dikirim ke Cina. Di tahun 1937 dia menulis sebuah buku namanya China's First Missionaries. Dia bukan berbicara tentang dirinya, tapi dia berbicara tentang orang-orang Israel yang sudah ada di China, yang sudah tinggal di Cina pada masa lebih awal daripada Nabi Yesaya. Dia katakan bahwa di China ini ada satu suku minoritas. Jumlah mereka itu hanya 250.000 orang. Mereka ini disebut Jiangmin. Ya. Tinggalnya di barat laut Cina, dekat Tibet. Jiangmin ini ada suku minoritas. Jumlahnya tidak banyak, ya hanya 1/4 juta saja. Tapi mereka ini ada orang Israel. Ya, mereka ini orang Israel. Karena dia menemukan bahwa custom, kebiasaan atau adat istiadat, ritual, pola berpikir, kegiatan domestik dan keagamaan orang-orang Israel yang adalah kontemporari atau orang sejaman dengan Amos, Hosea dan Elijah, Elia, ditemukan di dalam Jiang people of the northwestern China. Jadi Jiangmin, suku minoritas ini adalah orang Yahudi. Ya. Cara mereka berpikir, ritual keagamaannya, ada istiadatnya, itu sama dengan orang-orang Israel yang hidup pada masa Nabi Amos, Hosea, dan Nabi Elia. Nah, Amos dan Hosea ini ada satu angkatan dengan Nabi Yesaya. Sedangkan Elia itu masih lebih awal dari Nabi Yesaya. Dengan kata lain, pada masa tersebut, ya, pada masa nabi-nabi ini, orang-orang Israel, terutama mereka yang terbuang ke Asyur, itu sudah ada yang merantau ya sampai ke negara Tiongkok dan membawa agama mereka, budaya mereka, ada istiadat mereka semua ke daerah di Tiongkok situ yang dekat dengan daerah Tibet, dan mereka sampai saat ini masih ada. Jadi kamu Bapak Ibu bisa lihat ke Google dan search ya dengan judul-judul ini dan kamu temukan informasi mengenai kelompok manusia ini. Jadi kita sampai kepada sebuah kesimpulan kalau di zaman nabi-nabi ini saja sudah ada orang yang sampai ke negara Cina, bagaimana mungkin Yesaya bisa dikatakan dia tidak tahu tentang Qingguo gitu. Dia harusnya juga mempunyai informasi ya tentang sebuah negeri yang begitu jauh di sebelah timur. Dan dia memilih untuk menyebutnya sebagai Qingguo. Dan ada sebuah penjelasan kenapa di wilayah timur ini ketika waktu itu Qingguo hanya sebuah daerah yang kecil dan Nabi Isa memilih untuk menyebut dia dan tidak menyebut ya negara-negara lainnya yang ada juga pada masa tersebut. Kenapa tidak memilih yang lain? Nah, penjelasannya adalah karena Nabi Yesaya mengetahui bahwa Qingguo ini walaupun pada masa dia hanya sebuah negara yang kecil, tapi pada waktu nanti dia akan menjadi penguasa di negara Tiongkok. Qingguo inilah yang nantinya di tahun 221 Masehi akan mendirikan
kekaisaran yang pertama, Cina yang dipersatukan. Ya. Tentang Nabi bisa melihat begitu jauh ke depan, itu tidak perlu kita ragukan. Karena Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa nantinya orang Israel akan dibiarkan pulang kembali ke rumah, ke kampung halaman mereka oleh seorang raja bernama Koresi. Padahal jarak antara Yesaya sampai ke Koresi itu hampir 400 tahun. Tapi dia bisa tahu, nantinya akan ada satu raja yang akan dilahirkan dan dia akan memberikan izin orang Israel pembuangan untuk kembali ke Israel. Dan namanya adalah Cyrus, namanya adalah Koresi. Nama pun bisa dia sebut, raja itu bernama siapa. Maka tidak mengherankan kalau Yesaya menyebut Qingguo, karena dia tahu negara yang sekarang walaupun masih sangat kecil, tapi pada masanya nanti dia akan jadi negara bagian paling besar di Tiongkok. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah selesaikan pembahasan ya tentang Yesaya bisa tahu tentang Qingguo ini. Ya. Dan Sinim itu merujuk kepada negara Tiongkok, itu kita tidak perlu ragukan lebih lanjut. Nah, sekarang apa yang akan Tuhan lakukan dengan orang-orang dari Sinim ini? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 itu berbicara mengenai Raja Mesias. Raja Mesias yang nantinya akan membawa pulang orang-orang Israel yang tercerai-berai itu. Ya. Tapi nantinya dia tidak hanya akan membawa orang-orang Israel, tapi keselamatan yang daripada sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus datang dan dia mengatakan bahwa Injil ini harus disampaikan kepada segala orang sampai ke ujung bumi. Ya, jadi yang akan dibawa pulang dari sini tidak lagi hanya orang Israel yang terbuang sampai ke situ, tapi juga orang-orang penduduk dari negeri Sinim ini juga akan dibawa. Artinya Injil itu juga sampai ke negeri tersebut dan mereka juga akan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa di dalam kitab suci dengan demikian memang ada sebuah nubuat yang berkaitan dengan orang Tionghoa itu. Mereka yang tinggal di negeri Sinim. Mereka akan datang. Pada waktunya mereka akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagian akhirnya kita akan melihat sedikit. Lalu bagaimana ceritanya atau sejarahnya Injil ini dibawa masuk ke Cina. Injil itu harus masuk ke situ. Barulah orang di sini itu akan bisa percaya dan bertobat. Nah, jadi kita akan lihat sebagai bagian penutup ya sekilas gelombang-gelombang pemberitaan Injil yang masuk ke negara Tiongkok dari abad yang pertama. Dahulu kita selalu membaca bahwa pemberitaan Injil ke Tiongkok itu dimulai dengan orang-orang atau misionaris dari Nestorian. Tapi sekarang ada penemuan bahwa sebetulnya Rasul Thomas yang pertama membawa Injil itu ke negara Tiongkok. Ini masih sebuah studi. Ini ada sebuah pandangan yang agak baru ya, tapi saya pikir sangat menarik dan saya jelaskan saja. Dikatakan bahwa Rasul Thomas dia memang pergi ke India. Jadi Rasul Thomas itu dikenal sebagai missionary yang pergi ke negeri daerah India. Tapi ditemukan bahwa dia setelah dari India dia pergi ke Cina. Nah, jadi apa buktinya?
Karena selama ini tidak ada pembahasan bahwa Thomas itu ada ke negara Tiongkok. Apa bukti yang sekarang muncul bahwa dia ada ke negara Tiongkok tahun 1980? Jadi sangat belakangan, hanya 40 tahun lalu. 1980 ada ditemukan sebuah patung pahatan di Batu Karang. Jadi batu yang besar sekali, mereka memahat patung. Ya. Dan ini ditemukan di sebuah provinsi namanya Jiangsu. Ya. Apa yang mereka temukan di situ? Mereka temukan ada patung yang dipahat, dan itu dibuat pada masa Kaisar Mingti. Ya. Di tahun 57 sampai 75 Masehi. Pada masa dinasti Han. Ditemukan gambar-gambar, 3 gambar yang dipahat di atas batu, dan itu adalah suatu karya seni yang dikerjakan pada abad pertama. Dan apa yang mereka lihat di situ? Mereka melihat di situ ada patung pahatan 3 wajah. Nah, satu dikatakan itu ada Rasul Thomas, satu ada Bunda Maria, dan satu lainnya sampai sekarang tak bisa dipastikan. Dia sebetulnya siapa? Nah, tentu ya, ada orang pernah melihat mukanya si Rasul Thomas. Tapi dari gambar yang ada itu, mereka menafsirkan bahwa yang perempuan itu merujuk pada Bunda Maria, yang satu lagi pada Rasul Thomas, dan satu lagi beda pandangan. Nah, dan karena gambar atau patung pahatan ini ada hasil kerja di abad yang pertama, maka itu menyatakan bahwa sebetulnya di abad pertama sekali Rasul Thomas itu sudah pernah sampai ke negara Tiongkok. Nah, jadi ini adalah sebuah informasi baru. Tapi saya pikir sebagai informasi bisa kita ketahui. Ya. Selanjutnya, kapan Injil dibawa masuk lagi? Nah, yang berikut ini punya kepastian yang tak perlu diragukan. Karena ada monumen ya dengan tulisan yang tertinggal sampai sekarang. Oke, mungkin sebelum itu saya kasih lagi sedikit pandangan. Nah, jadi tentang abad pertama, Rasul Thomas sudah ada di situ. Selain daripada patung pahatan ini, ada seorang bernama Matteo Ricci. Dia seorang misionaris Jesuit. Jesuit itu adalah Serikat Yesus. Ya, satu ordo di Gereja Roma Katolik. Dia mengatakan bahwa ada referensi-referensi yang dia temukan yang berkaitan dengan Rasul Thomas pergi ke negara Cina. Ya. Lalu pertimbangan ketiganya adalah mengenai Jalan Sutra. Ya, Silk Road. Jalan Sutra itu sudah ada di tahun 114 sebelum Masehi sampai 1453 baru stop. Ya, abad ke-15 Jalan Sutra itu baru selesai ceritanya. Nah, Jalan Sutra ini menghubungkan Cina, Timur Tengah sampai ke Eropa. Eropa itu kan Kristen. Jadi adanya Jalan Sutra ini yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah sampai ke Cina, maka adalah sangat mungkin di antara para pedagang yang mengadakan perjalanan, di antara mereka ada yang orang Kristen. Dan mereka pun ya di abad-abad yang awal sekali telah sampai ke negara Tiongkok itu. Walaupun kita mungkin tidak mengenal siapa mereka yang sampai. Tapi logikanya di antara mereka pasti ada yang sudah sampai ke Tiongkok dengan membawakan Injil mereka. Oke, nah sekarang kita lihat gelombang kedua yang sangat jelas bukti-buktinya. Nah, ini misi Nestorian abad yang ke-7 sudah. Jadi dari Rasul Thomas sampai ke abad ke-7, 600 tahun berlalu dan kita tidak mempunyai informasi apapun tentang pemberitaan Injil ke negara Tiongkok itu. 600 tahun lebih. Tak ada informasi, dan sangat mungkin
tak ada peristiwa, tak ada kejadian, tak ada penginjilan. Lalu sampailah di abad yang ke-7, ya, misi dari gereja Nestorian. Di tahun 1623, di Xi'an, Central China, digali sebuah monumen seperti ini bentuknya. Tingginya 1,8 meter, dan monumen ini dibuat di tahun 781 Masehi. Karena ada tulisannya. Ada 1.800 karakter Tionghoa yang ditulis oleh seorang biarawan Kristen Nestorian bernama Jing Qing, maybe cara bacanya. Dia ada seorang biarawan yang membuat ini dan menulis di situ 1.800 karakter. Wah, itu informasi banyak sekali itu. Ya, mengenai kedatangan gereja Nestorian ke China dan apa yang terjadi selama 200-300 tahun mereka ada di China. Dari monumen inilah kita mendapatkan informasi bahwa misionaris yang datang itu bernama Alopen. Tahunnya 635. Dia tiba di Xi'an dan memulai pekerjaan misi ini. 638, ada 3 tahun kemudian, di sana sudah ada 21 biarawan Kristen. Gereja sudah didirikan, Alkitab Perjanjian Baru sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu. Jadi cepat sekali gerakan misinya. Ya, hanya dalam 3 tahun sudah banyak hal yang mereka kerjakan. Waktu mereka datang di Tiongkok itu disebut berada pada era dinasti Tang Cao, Tenang, no? Kita orang Chinese panggilnya Tenang. Teng itu dari Tang Cao dari ini. Ya. Nah, sangat menarik adalah ketika misionaris Alopen mereka datang, itu kaisarnya menyambut dengan sangat baik agama baru ini. Jadi dikeluarkanlah sebuah maklumat Kaisar Taizong, ya, dia bilang jalan itu, artinya agama itu tidak mempunyai sebuah nama umum dan juga tidak mempunyai suatu bentuk yang sakral atau sakralnya tidak mempunyai suatu bentuk yang umum. Alopen, ya, orang atau manusia dengan kebajikan yang besar dari Ta Qing Empire. Datang dari tempat yang jauh. Beritanya itu misterius. Tapi sangat mengagumkan. Melebihi pengertian kami. Beritanya terang dan jelas. Pengajarannya bermanfaat bagi semua. Dan pengajaran ini harus dipraktekkan di seluruh negeri. Agama Kristen dijadikan agama negara di dinasti Tang. Jadi pernah suatu kala, ya, dalam sejarah orang Tionghoa di negara Tiongkok, bahwa agama Kristen itu pernah jadi agama untuk seluruh negerinya. Itu pernah. Karena informasi ini tercatat di dalam monumen yang berhasil digali dari Xi'an. Tapi masalah begini. Karena raja atau kaisar itu dari dinasti Tang begitu mendukung agama baru itu. Nantinya akan datang satu raja dan dia akan melarang agama Kristen. Kaisar Wuzong, dia ini sudah salah satu kaisar di penghujung dinasti
Tang. Dan dia berubah sikap. Setelah agama Kristen hampir 200 tahun, ya, diterima di negara Tiongkok, ajarannya sebarluaskan, gereja berdiri. Karena urusan politik, akhirnya muncullah satu kaisar, tetap dinasti Tang, dan dia bilang semua agama asing harus bubar. Jadi sebenarnya bukan Kristen saja, agama Buddha juga termasuk. Nah, Buddha itu juga bukan dari Tiongkok, itu Buddha dari India itu. Semua agama asing harus keluar. Maka mau tidak mau agama Kristen itu termasuk dan dilarang. Dan ketika dinasti Tang jatuh, ya, runtuh 907, agama Kristen hilang jejaknya sama sekali. Karena dinasti berikutnya yang datang itu menolak agama Kristen. Mereka tertutup kembali. Kalau tidak salah, setelah Tang Cao itu Ming Cao. Jadi agama Kristen setelah sempat 200 tahun, ya, berjaya di Tiongkok, tapi karena dia bergandengkan tangan dengan negara, dengan politik. Ketika terjadi perubahan politik, gereja juga kena efeknya besar-besaran. 200 tahun kemudian, agama Kristen bisa hilang bersih dari Cina. Karena dinasti berikutnya tidak mau agama itu, hilang sama sekali. Makanya kita selalu bilang, agama jangan disandingkan dengan politik. Karena kalau angin politik berubah, kita akan menderita. Ya, politik biarkan politik, agama biarkan agama. Jangan dihubung-hubungkan. Jangan kita pikir ada enaknya saja. Tapi harus ingat, ada masa tidak enaknya. Ya, ketika yang kita gandeng itu tidak berkuasa, kamu akan menerima akibatnya. Nah, itu terjadi, ya, dalam sejarah Tiongkok. Lalu berikutnya lagi, kapan lagi? Nah, ada pemberitaan Injil ke negara Tiongkok. Satu hal sebelum kita sampai ke situ, saya mau bicara sedikit tentang Nestorian. Kenapa Nestorian tak bisa bertahan? Saya rasa itu juga hukuman Tuhan itu. Karena Nestorian sebetulnya adalah ajaran sesat dalam agama Kristen. Nestorian bukan ajaran ortodoks agama Kristen. Dia itu ajaran sesat. Dan ketika dia ada di Cina, selama 2 tahun itu, dia juga berkompromi besar-besaran. Orang ini bernama Nestorius. Ajarannya disebut Nestorianisme. Pengikut Nestorius inilah yang pergi ke Cina di abad yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh Nestorius tentang Tuhan Yesus? Dia bilang Yesus itu eksis. Yesus itu ada sebagai 2 pribadi. Satu ada manusia Yesus, satunya lagi ada anak Allah yang ilahi. Ajaran ortodoks, ya, ajaran benar mengatakan Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua sifat, dengan 2 natur. Itu sifat insani dan sifat ilahi. Kita katakan di dalam pribadi Yesus yang satu itu, dia 100% ada Allah, dia 100% adalah manusia. Dalam satu Yesus, satu pribadi. Tapi Nestorian bilang bukan, dia adalah 2 pribadi. Yang satu ada manusia, yang insani, yang satu adalah ilahi, yang ada anak Allah. 2 pribadi bergabung jadi satu. Jadi dalam satu itu ada 2 pribadi. Ini adalah ajaran sesat. Dan ajaran yang sesat demikian dibawa, barangkali itulah sebabnya Tuhan tidak ada bersama mereka. Kemudian kita juga mengetahui selama di Tiongkok 200 tahun ini, mereka mencampurkan ajaran Taoisme dan Buddhisme dalam penggunaan istilah dan gambar. Artinya mereka gunakan hal-hal yang ada di Taoisme atau di Buddhisme. Istilah-istilah mereka pakai. Gambar-gambar mereka pakai. Dan ini sebetulnya juga membuat orang
lebih gampang menerima mereka. Dan mereka yang dari latar belakang Taoisme atau Buddhisme melihat istilahnya sama. Dan mereka mungkin berpikir barangkali juga sama, tidak banyak bedanya. Ya untuk menarik orang jadi pengikutnya. Tapi karena tidak ada kemurnian agama, mereka tak bisa bertahan. Ya. Nah selanjutnya satu lagi, sangat menarik, setelah abad ke-8, mereka abad ke-10 ya, tahun 907 sudah hilang sama sekali. Nantinya kita masuk pada abad ke-13 atau 300 tahun kemudian. Ada satu lagi gelombang berusaha membawa Injil masuk lagi. Tapi masalahnya sama lagi. Yang datang lagi Nestorian sama Katolik. Tapi menarik sekali ceritanya. Lihat ini. Abad ke-13, Pax Mongolica. Pax Mongolica artinya perdamaian Mongol. Orang Mongol menguasai wilayah yang segitu luas di sana dan memberikan rasa damai. Jadi mereka yang berkuasa. Abad 13 dan 14. Jadi suku Kerait ini campuran orang Turki sama Mongolian. Ada 200 orang-orang ini. Mereka adalah penganut Nestorianisme. Ya, jadi ada orang Turki dengan Mongol kawin campur, mereka disebut sebagai suku Kerait dan agama mereka adalah Nestorianisme. Ya. Jumlah mereka tidak banyak. Lalu Genghis Khan, ini adalah kaisar Mongol. Dia sendiri dan 2 anaknya menikahi 3 putri kerajaan Kerait yang beragama Katolik. Tahun 279, salah satu dari menantu Genghis Khan ini menjadi ibu suri atau ibunda kaisar pendiri dinasti Yen, itu Kubilai Khan. Jadi Kubilai Khan ini sebetulnya adalah penganut antara Katolik sama Nestorianisme. Jadi ketika Kubilai Khan masuk ke negara Tiongkok dan mendirikan dinasti Yen, maka Nestorian dan Katolik itulah yang dibawa masuk lagi ke negara Tiongkok. Dan satu kali lagi terjadi, masuknya bersama dengan penguasa. Tadi Tang Cao itu bukan dilanjuti oleh Ming Cao ya, saya sedikit keliru. Nanti setelah Yen Cao, dinasti Yen ini roboh, digantikan oleh Ming Cao, agama Kristen satu kali lagi diusir keluar. Karena dianggap sebagai agama penjajah. Yen Cao adalah dinasti penjajah. Orang Mongol yang masuk ke Tiongkok untuk mendirikan pemerintahan. Dan raja pendiri dinasti itu ada keturunan orang beragama antara Katolik sama Nestorian. Jadi pada masa dinasti Yen, Gereja Katolik dan Nestorian diberikan keleluasan yang sangat besar. Mereka dirikan gereja, mereka dirikan komunitas-komunitas Katolik. Dan salah satu yang kita sangat terkenal adalah Marco Polo. Ayahnya dan pamannya yang datang lebih dahulu ke Cina dan mendirikan komunitas Katolik di situ. Nantinya Marco Polo juga datang ke sana. Ya. 368 dinasti Ming didirikan dan kekristenan diusir bersama dengan orang Mongol itu. Keluar lagi gitu. Ya, jadi mereka hanya ada di situ ya sekitar 100 tahun. Dan agama Kristen satu kali lagi bubar sampai tak ada jejaknya. Lalu sampailah kita di abad yang ke-16. Abad ke-16 berarti hampir 200-300 tahun kemudian lagi, ya, yang datang itu gereja Katolik. Serikat Yesus didirikan oleh seorang bernama Ignatius Loyola tahun 1540. Serikat Yesus didirikan adalah untuk melawan gerakan Protestan.
Mereka disebut the Counter Reformation. Ya, untuk membendung gerakan Protestan. Dan salah satu cara mereka membendung gerakan Protestan agar tidak meluas adalah mengambil alih daerah-daerah yang belum Katolik dan buat mereka jadi Katolik sehingga Protestan tetap bisa masuk gitu. Maka mereka berangkatlah, ya, Serikat Yesus, misionarisnya sangat-sangat, mereka ada orang-orang sangat gigih. Ya. Mereka datang ke Asia, masuk ke Cina, dan mendirikan gereja-gereja Katolik. Salah satu yang sangat terkenal adalah Francis Xavier. Dia pergi ke India, lalu ke Malaysia di Malacca. Dia juga pergi ke Jepang, kemudian masuk ke Cina. Ya, untuk mendirikan gereja Katolik kembali di abad ke-16. Lalu ada seorang lagi anggota Serikat Yesus disebut Jesuit, Michel Ruggieri. Dia menetap di Cina dan belajar bahasa Cina. Tapi tokoh paling besar gereja Katolik dalam misi mereka ke Tiongkok adalah seorang bernama Matteo Ricci. Dan dialah yang berhasil membuat banyak sekali orang Tionghoa masuk agama Katolik. Dan prinsip Matteo Ricci inilah yang membuat agama Katolik mudah diterima oleh orang-orang Tionghoa di mana-mana di seluruh dunia. Itu ada hasil pemikiran Matteo Ricci ini. Apa yang dia katakan? Coba kami lihat. Prinsip misi dari Matteo Ricci. Akomodasi, adaptasi dengan budaya orang Tionghoa. Pengejaran top down. Mereka akan langsung menuju kepada pejabat pemuka kebangsawan, kepada raja. Mereka tidak mau ke bawah dulu. Dari atas ke bawah. Yang di atas bertobat, yang di bawah akan nyusul. Ya, top down. Addressing the literate elite, yang mereka akan berhubungan dengan para elit yang terpelajar. Bahkan kalau bisa, kaisar sendiri. Pengajaran tidak langsung menggunakan ilmu alam, teknologi, untuk meyakinkan para elit bahwa kebudayaan Eropa itu jauh lebih tinggi. Jadi memberikan orang satu kesan, wah, Barat itu hebat sekali, ilmunya hebat sekali. Dengan demikian bisa mempengaruhi mereka untuk masuk Katolik. Tapi inilah yang membuat mereka bisa berhasil di mana-mana. Poin yang keempatnya, openness, terbuka, dan toleransi kepada nilai-nilai moral orang Tionghoa dan juga praktek-praktek ritual mereka. Makanya Katolik bisa bawa hiu dan sembahyang. Ngerti? Itu ada hasil pemikiran Matteo Ricci. Dia tahu orang Tionghoa itu kalau tak dikasih sembahyang leluhur itu tidak bisa itu. Dia tahu itu. Ngerti? Kita bertemu dengan orang Tionghoa, kita bicara dengan Tuhan Yesus. Yang dia pikir adalah, orang tua saya siapa yang sembahyang? Itu yang dia pikirkan. Ya. Kalau kamu bilang, boleh kamu sembahyang. Kalau kamu masuk, dia langsung masuk. Karena mereka suka dengan nilai-nilai agama Kristen. Tapi dia tetap mau sembahyang. Leluhurnya. Berhala-berhala, kamu pindahkan, dia tidak masalah. Tapi leluhurnya itu yang tak bisa pindah. Kenapa? Karena pola pikir Konfusius. Kita harus menghormati orang tua. Harus berbudi pada orang tua. Ini mendarah daging. Tak bisa dihapus. Jadi Matteo Ricci memutuskan, kalau begitu, kasih mereka sembahyang. Dan karena itu, karena kebijaksanaan itu, dia sempat, Serikat Yesus sempat dibubarkan sama Paus. Paus bubarkan Serikat Yesus itu. Karena menganggap ini sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan gereja Katolik. Tapi Serikat Yesus begitu kuat, cepat sekali mereka bisa berbalik dan muncul kembali. Maka sampai sekarang prinsip ini berlaku. Maka kamu tak usah heran. Kenapa kamu Katolik? Kenapa masih bisa bawa ini? Dan sembahyang, kenapa bisa? Ya itu.
prinsip misi dari Matteo Ricci ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, nah ini adalah gambaran sekilas ya. Bagaimana Injil itu pernah sampai ke negeri sini. Berulang kali masuk, berulang kali dikeluarkan. Kenapa? Karena ajaran yang masuk itu bukan ajaran yang baik, bukan ajaran murni. Ajaran yang murni itu baru masuk di abad ke-19. Banyak tokoh yang berperan, tapi ini dua tokoh yang paling besar. Robert Morrison. Ini kenapa kita sebut? Karena orang inilah yang pertama kali masuk, dikirim oleh London Missionary Society. Dia masuk hidup situ 20 tahun, tugasnya hanya satu, terjemahkan Alkitab. Terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa orang Chinese. Karena tanpa Alkitab kita tak bisa bekerja. Kemudian dia pergi ke Malacca, dirikan sekolah Anglo Chinese School, ACS, dan kuburannya kalau tak saya salah masih ada di Malacca itu. Ya, kalau jalan-jalan kamu pergi ke gereja merah itu, namanya ada di dinding. Robert Morrison. Lalu berikutnya yang paling penting adalah Hudson Taylor. Dia inilah yang mendirikan China Inland Mission. Semua misionaris sebelum Hudson Taylor hanya bisa bekerja di 5 kota pelabuhan. Setelah Perang Opium, Cina dipaksa oleh Inggris untuk membuka pelabuhan mereka. 5 pelabuhan saja. Orang Barat bisa hidup di situ. Hinterland atau negeri dalam negeri, mereka tak boleh masuk. Mereka hanya boleh di kota pelabuhan. Tak boleh lebih daripada itu. Hudson Taylor adalah misionaris pertama yang bisa masuk sampai ke dalam-dalamnya. Dan dia dirikan satu lembaga disebut China Inland, maka inlandnya dari situ, inland, hinterland, ya, dalam negeri, China Inland Mission. Dan dia bawa banyak orang-orang muda ya ke Tiongkok untuk memberitakan Injil. Dan mereka dirikan klinik dan rumah sakit dan sekolah. Nah, sekarang abad 20-21, kita tidak tahu bagaimana situasi kekristenan sesungguhnya. 20 tahun lalu, informasinya adalah orang Kristen di Tiongkok sekarang itu ada 50 juta. Itu 20 tahun lalu. Kita tak bisa tahu kenapa. Karena di Tiongkok saat ini kan masih komunis. Jadi gereja resmi itu ada, tapi semua disensor. Namanya the Three Self Movement. Gerakan 3 self. Semua harus sensor diri. Tapi yang besar di sana adalah yang underground. Yang bawah tanah. Yang di rumah-rumah. Nah ini semua tak terdaftar, makanya tidak bisa diketahui sesungguhnya ada berapa. Ada orang bilang 100 juta, ada orang bilang lebih. Tapi siapa yang tahu? Tapi yang jelas sekarang di negara Tiongkok, banyak sekali gereja-gereja underground. Mereka hanya kumpul-kumpul ya untuk beribadah, lalu bubar. Nah, jadi kita melihat ke depan, ya bagaimana the land of Sinim, tanah Sinim ini nanti akan ada banyak yang dari sana yang benar-benar datang kepada Mesias ya, dan orang yang benar-benar percaya dan diselamatkan. Jadi bagi kita yang ada di Indonesia, ya marilah kita juga bekerja. Orang Tionghoa kita kenal, beritakan Injil pada mereka. Ya, karena ini adalah temanya tentang Tionghoa, kita bicara kamu pergi berita Injil pada orang Tionghoa. Tapi semua suku kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab ya untuk memberitakan Injil ini. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua ya. Minggu depan bulan Maret, April hari Paskah ya. Jadi bulan Maret temanya itu tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah susun 4 tema untuk dibahas. Dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial seperti
apakah Yesus itu pingsan atau mati? Ya, sangat umum di luar sana dikatakan Yesus itu hanya pingsan, sun teori. Jadi kita akan bahas bagaimana asal-usul sun teori ini dan di mana letaknya kesalahan teori ini. Dan kita akan buktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati, bukan pingsan. Kemudian kita akan bahas juga Yesus mayatnya dicuri atau bangkit. Ya. Apa buktinya mayatnya tidak mungkin dicuri? Apa buktinya mayatnya itu betul-betul bangkit? Lalu kita akan bahas lagi yang ketiga, sebagian gereja masih terus mempermasalahkan, Yesus sebetulnya di dalam kubur 3 hari 3 malam. Atau dia bangkit pada hari ketiga. Ya. Kalau dia 3 hari 3 malam, berarti salibnya harus hari Rabu. Dan kita rayakan Jumat Agung itu jadi keliru. Gitu. Jadi kita akan jelaskan, sebetulnya Rabu disalibkan atau Jumat disalibkan. Nah, satu lagi terakhir adalah Yesus bangkit, tubuhnya ini yang bangkit atau rohnya itu yang bangkit. Ya, jadi 4 tema yang akan kita bahas untuk bulan Maret ini. Ya, Tuhan kiranya menolong kita biar kita mempunyai lebih banyak pemahaman ya, tentang iman Kristen. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena orang Tionghoa di tempat yang begitu jauh, Tuhan juga mengingat mereka. Mereka dari tanah Sinim juga akan kembali kepadamu bersama dengan orang Israel yang bertobat dan diselamatkan. Bantulah kami juga ya Bapak, tekun di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa ini. Berkatilah pertemuan kami di sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.